Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febianti, NPM 091058041914. Baik, pada video kali ini merupakan materi lanjutan dari teori-teori administrasi. Langsung saja kita ke materi pertama. Pertama, pengertian kerangka teori. Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Kedua, bentuk teori. Bentuk teori atau teori ide adalah pendapat Plato bahwa bentuk-bentuk non-fisik merupakan realitas paling akurat. Ketika digunakan dalam konsep ini, kata bentuk atau ide sering ditulis atau dicetak miring. Plato berbicara tentang entitas tersebut hanya melalui karakter-karakter, terutama Socrates dalam dialog-dialognya, yang kadang menunjukkan bahwa bentuk-bentuk itu adalah satu-satunya objek studi yang dapat memberikan pengetahuan. Dengan demikian, bahwa terlepas dari status kontroversial teori itu, pandangan Plato sendiri masih sangat diragukan. Tetapi teori ini dianggap sebagai solusi klasik atas masalah universalisme. 3. Fungsi teori. Teori memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah untuk mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman merupakan peran teori. Suatu teori baru dapat mentransformasikan menjadi baru dalam teori yang baru. Kemudian para ilmuwan menyepakati. Fungsi teori ada 3, yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi. Keempat, proses lahirnya teori. Proses pembentukan suatu teori berlangsung melalui beberapa, yaitu pertama, mendefinisikan istilah merupakan hal yang sangat penting dalam berteori, terutama berkenaan dengan kejelasan atau ketetapan penggunaan istilah yang telah didefinisikan. Kedua, klasifikasi, yaitu pengelompokan informasi-informasi yang relevan dengan kategori-kategori yang sejenis. Klasifikasi juga merupakan pengelompokan fakta dan generalisasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, tetapi tidak menjelaskan interrelasi antar kelompok atau interaksi antar fakta dengan generalisasi dalam suatu kelompok. Ketiga, mengadakan induksi dan deduksi. Induksi dan deduksi merupakan 2 proses penting di dalam mengembangkan pernyataan-pernyataan teoritis setelah mendefinisikan dan mengklasifikasikan. Induksi merupakan proses penarikan kesimpulan yang lebih bersifat umum dari fakta-fakta atau hal-hal yang bersifat khusus. Deduksi merupakan penurunan kaidah-kaidah khusus dari kaidah yang lebih umum. Keempat adalah informasi, prediksi, dan penelitian. Pembentukan suatu teori yang kompleks mungkin berpangkal dari inferensi, yaitu penyimpulan dari apa yang diamati. Inferensi ini mungkin ditarik melalui perumusan asumsi, hipotesis, dan generalisasi dari hasil-hasil observasi. Sesuai dengan fungsi dari prediksi dan juga penelitian, ada prediksi yang dibuktikan dengan suatu penelitian, tetapi ada juga yang prediksi yang tetap sebagai prediksi. Kelima, pembentukan model-model. Karena yang dicakup dengan teori sering menyangkut hal-hal yang bersifat abstrak dan kompleks, maka untuk memberikan gambaran yang lebih kompleks dan sederhana dibuat model-model. Model ini menggunakan kejadian serta interaksi antar kejadian. Keenam, pembentukan subteori. Suatu teori yang telah mapan dan komprehensif mendorong untuk terbentuknya subteori. Subteori ini cenderung memperluas lingkup dari suatu teori dan juga memberikan penyempurnaan. Baik, itulah tadi video tentang teori-teori administrasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.